Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Kali ini kita akan membahas sebuah soal yang masih saya ambil dari soal OSN tahun 2024. Soal OSN Matematika SMP ya, tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten tapi sudah lumayan ini. Yuk kita langsung saja hasbah ya. Ya, soalnya di sini dikatakan PQRS adalah bilangan real positif. Lalu ada dua persamaan ya, seperti yang bisa kita lihat ya. Lalu yang ditanya adalah nilai ini nih. Nah, oke. Ya, ini salah satu soal aljabar ya, yang penyelesaiannya bisa menggunakan bantuan geometri. Waduh, gimana itu ya? Kok bisa jadi bantuan geometri ya? Ya, memang seringkali nanti di soal-soal olimpiade ya, soal yang kelihatannya tentang aljabar, tapi penyelesaiannya bisa menggunakan bantuan geometri. Salah satunya ya soal ini. Ya, tapi kalau misalkan adik-adik ada yang ketemu tanpa harus menggunakan geometri, boleh di-share di komentar. Ya, kita akan bahas ya. Nah, memang soalnya pembahasannya lumayan panjang ya ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Ya. Jadi di sini PQRS bilangan real positif, jadi aman ya. Jadi PQRS bisa kita nyatakan sebagai sebagai panjang dari sisi sebuah bangun datar gitu ya kan. Oke. Lalu kita lihat dari persamaan satu. Persamaan satu ini sebenarnya persamaan yang cukup familiar ya, yaitu mirip-mirip dengan bentuk Pitagoras ya. Jadi kalau kita punya ini kan P kuadrat tambah Q kuadrat ya. Kita punya, berarti kita coba gambarkan sebuah segitiga siku-siku ya. Sebentar inilah. Nah, itu ya segitiga siku-siku ABC misalkan ya. Dimana ini adalah P, ini adalah Q gitu ya. Nah, maka berlaku P kuadrat tambah Q kuadrat ya, sama dengan AC kuadrat. Nah, katanya sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat. Oke, berarti R kuadrat tambah S kuadrat juga kita bisa bentuk sebuah segitiga siku-siku juga, yang sisi miringnya adalah AC juga ya. Nah, mungkin bisa juga kepikiran kemungkinannya ada dua ya, berbentuk seperti ini ya. Jadi persegi panjang ini ya. Ya, kita lihat dulu ya nanti ya. Ini misalkan adalah D gitu ya. Ya ini. Tapi kalau seperti ini ya resikonya berarti ada, kalau dia persegi panjang berarti ada pasangan bilangan, dua pasang bilangan yang sama ya panjangnya ya. Atau bisa juga dia berbentuk ya begini. Nah, atau bentuknya jadi kayak layang-layang ya. Ya, tapi ini baru dugaan ya. Gitu ya. Nah, gini ya. Ini yang siku-sikunya di sini ya. A B C D gitu ya. Ini tadi A B C D ya. Jadi ini R, ini S. Nah, tapi penentuannya harus nanti kita lihat dulu deh. Sementara PQ, oh ini R, R-nya di sini deh. Misalnya R, S biar sesuai hurufnya ya. Ini juga dibalik ya. Nah, kita belum menentukan yang mana sih sebenarnya bentuk yang paling tepat gitu ya kan. Nah, oke. Terus ya, ini kan berarti berlaku juga ini sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat ya, sesuai ya sama dengan AC kuadrat ya. Oke, persamaan satu bisa kita analogikan menjadi kemungkinannya ada dua bentuk gambar ya. Terus dari persamaan kedua adalah P kuadrat tambah S kuadrat min PS sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat tambah QR. Oke, ya bentuk ini sebenarnya agak tidak familiar ya. Terutama kalau yang belum pernah belajar tentang aturan kosinus ya. Tapi kalau yang udah belajar tentang aturan kosinus, mungkin itu bentuknya menjadi lebih lebih mungkin bisa ketebak ya. Kalau sudah belajar aturan kosinus ya. Coba ini saya copy saja. Misalkan gini. Bentuknya kan seperti ini. Kok malah ini. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada P dipasangkan dengan S ya. P kuadrat tambah S kuadrat dikurang PS ya. Oke, pas ya. Jadi kalau tadi misalkan saya S-nya yang misalkan tadi ini S ini R malah kebalik ya. Kenapa? Karena ya ini saya mau coba bentuk nih. Nih, perhatikan segitiga ABD ya. Segitiga ABD ya. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka berlaku ini kan misalkan alfa ya. Nah, sudutnya alfa ini, maka berlaku P kuadrat tambah S kuadrat min 2 PS kali cos alfa ya. Ya, sama dengan
BD kuadrat. Nah, gitu ya. Terus perhatikan segitiga BCD. Segitiga BCD, segitiga B ya, berarti berlaku kalau ini berarti misalkan adalah beta ya. Kita tulis dulu beta ya. B kuadrat, kok B kuadrat sih? Q kuadrat ya. Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2QR kali cos beta sama dengan BD kuadrat ya. Nah, aturan kosinus ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang wah bingung itu gimana? Baca dulu aturan kosinus, pelajari dulu ya. Nah, lah ini sama-sama BD kuadrat ya. Berarti oke. Berarti kita peroleh persamaan apa? P kuadrat ditambah S kuadrat min 2PS kali cos alfa sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat min 2QR kali cos beta ya. Wah, ini terlalu ke kanan ini. Nah, ini ya, kali cos beta. Nah, tapi kan beda Pak. Yang di soal itu nggak ada sin, nggak ada cosnya. Nah, mari kita lihat yang di soal kan ini ya. Nah, sebenarnya hampir sama nih sudah nih ya. Mari perhatikan. Di sini min PS ini P kuadrat plus X kuadrat sudah oke, sudah sama. Tapi di sini min PS Pak. Ini kan min 2PS cos alfa. Berarti bisa kita simpulkan P kali S kali cos PS-nya nggak usah. 2 ya, 2 mana nih? 2 cos alfanya harus sama dengan 1 ya. Ini juga yang kanan kalau kita lihat ya. Q kuadrat tambah R kuadratnya sudah oke ya. Sudah oke. Ini tinggal di sini min 2 QR cos beta, di sini plus QR. Oh, berarti min 2 cos betanya sama dengan minnya nggak usah lah, ini berarti ini 2 cos betanya sama dengan min 1 ya. Ya kan harus diganti dengan min 1 biar jadi positif kan? Ya, oke. Kan min 2 QR dikali min 1 kan jadi plus QR ya. Nah, jadi ini nih yang kita simpulkan nih. Oke, sekarang ini saya hapus saja. Nah, oke, sekarang kita lihat nih. 2 cos alfa sama dengan 1. Berarti cos alfanya sama dengan setengah gitu ya kan. Nah, cos beta 2 cos beta sama dengan min 1. Berarti cos betanya sama dengan min setengah. Ya, ini berarti alfanya sama dengan cos berapa yang sama dengan setengah? Ya, kuadran 1 ya. 60 derajat ya. Jangan kuadran 4 ya. Segi 4 kan jumlah besar sudutnya pasti cuma 360 derajat ya. Jangan pakai kuadran 4 ya, nggak muat. Yang ini aja tadi depannya saja udah 180 nih, siku-siku ya udah. Tuh, jatah kita tinggal 180 ya. Nah, ini berarti cos berapa ini? Betanya berarti pasti di kuadran 2 ya. Betanya sama dengan apa? Yang min setengah berarti 180 min 60 ya, 120 ya. Nah, oke. Berarti bentuknya sudah ketebak ya, bukan yang persegi panjang ya, tapi yang layang fix ya. Sekarang fix ya. Nah, sebentar saya. Nah, ini ada yang aneh nih. Kalau kita lihat dari gambarnya tadi, alfanya kan 60 derajat, betanya yang 120 derajat. Berarti harusnya yang besar adalah yang betanya ya. Betanya ya. Nah, tapi ini tadi kan beta alfanya, oh berarti ini PS sama QR-nya posisinya terbalik ya, terbalik ya. Waduh, ya udah kita coba benahi. Ya tadi kan waktu kita menggambar kan memang tidak langsung tahu ya, yang mana yang P, yang mana yang S, yang mana yang Q, yang mana yang R ya. Oke, kalau begitu kita coba benahi dulu gambarnya ya, biar mantap lah ya, biar nggak aneh ya. Walaupun sebenarnya ya udah kita benahi dulu nih. Nah, coba tadi PQ. Oh, berarti gini nih guys nih. Berarti gambarnya seharusnya begini ya. Sebentar ini. Ups. Nah, ini. Oh, kok hilang semua. Ini ya. Ini yang P. Ini warnanya jadi merah. P. Ini P. Ini Q gitu ya. Terus S-nya tadi harusnya yang P sama S yang menghasilkan apa? 60 derajat ya. Ini kita balik nih. Ini yang alfa ya. Nah, ini yang harusnya alfa. Di sini ya jadinya ya. Ini kita balik lagi nih. Ya, jadi
Ya, kita sering tuh kalau soal geometri kan pertama asumsi gambarnya dulu gimana gitu ya kan, tapi ternyata setelah kita utak-atik gitu ya kan, oh ini nggak tepat nih, ya tinggal dibenerin aja ya kan. Ininya ini berarti ini yang S, ini yang R ya. Coba kita lihat. Ini PS ya, ini yang alfa tadi ya kan. 60 derajat, ini yang 120 derajat. Tetap berlaku ya tadi ya. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan AC kuadrat tetap berlaku ya. R kuadrat tambah S kuadrat juga tetap sama dengan AC kuadrat. Tetap berlaku persamaan yang satunya ya. Nah, dan sekarang sudah lebih mantap ya. Oke, sesuai ya antara gambar dengan keterangan ya. Ini yang betanya yang sama dengan 120 derajat. Oke, ini ya saya tulis ganti aja alfanya ya. Alfanya yang gimana ya? Ya nggak usah lah. Ini tetap beta aja nggak apa-apa. Ini beta. Yang penting udah tahu betanya 120 derajat ya. Oke. Ya, sekarang udah mantap ya nih ya gambarnya ya. Ya udah, yang ditanya apa sih tadi? Yang ditanya adalah PQ tambah RS per PS tambah QR ya. Oke, sekarang kita lihat nih. PQ tambah RS itu dari mana kira-kira? PQ, PQ kan P kali Q. Oh, tambah R kali S. Oh, kita bisa peroleh nih. PQ tambah RS ya. Ini kalau kita kalikan setengah ya. Nah, ini kan sebenarnya sama saja luas dari apa? Luas dari ABC. ABC ya ini. P kali Q kali setengah ya. Nah, ditambah setengah R kali S ya. Itu luas dari ADC. Nah, yang mana itu sama dengan luas dari segi empat ABCD. ABCD. Nah, jadi kita bisa peroleh ya. PQ ditambah RS sama dengan 2 kali luas ABCD. Nah, ini kita keep dulu. Terus yang bawahnya apa tadi yang ditanya adalah PS tambah QR. PS tambah QR. Nah, ini luas apa? PS tambah QR ya. Nah, ini juga kalau dikali setengah ya. PS ini kan ini. Nah, ini setengah PQ ya. Nggak tepat sih PS. Nah, ini kalau misalkan ini PS tambah QR kalau dikali setengah dikali sin malah nih. Karena kan ini bukan segitiga siku-siku ya, tapi segitiga ya itu tadi 60 derajat sama 120 derajat ya. Jadi kalau ada sebuah segitiga diketahui sisi-sisi yang mengapit sudut lalu diketahui sudut, maka luasnya bisa diperoleh kayak misalkan nih luas BCD bisa diperoleh dengan rumus setengah perkalian panjang sisi-sisi yang mengapit sudut dikali sin sudut yang diapit, sin alfa berarti ya. Nah, ini berarti kan begitu juga dengan ini nih, luas dari ABD. ABD juga sama dengan setengah kali Q kali R kali sin beta. Nah, oke ya. Ini berarti sama dengan setengah sinnya sin alfa. Alfanya tadi udah ketemu berapa? 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. Berarti ini jadi 1/4 akar 3 PS. Yang ini sin 120. Sin 120 itu di kuadran 2 berarti sin 180 min 60. Sama ya. Sama dengan sin 60 derajat ya. Setengah akar 3 dikali setengah berarti sama nih. 1/4 akar 3 QR. Udah. Berarti kalau ini jangan dikali setengah. Tapi ini dikalinya 1/4 akar 3 guys. Nah. Ini kali 1/4 akar 3 atau akar 3/4 ya. Nah, ini akan sama dengan luas ABCD. Karena ini luas BCD, ini luas ABD ya. Nah, gitu ya. Udah. Jadi kita peroleh PS ditambah QR sama dengan ya 4 per akar 3 luas ABCD. Sudah ketemu nih. Tinggal ini begini toh, ya kan? Jadi PQ tambah RS dibagi PS tambah QR ya. Yang ditanya itu ya. PQ tambah RS mana tuh? Bagi PS tambah QR ya, betul ya. Mantap ya. Jadi sama dengan 2 kali luas ABCD per 4 per akar 3 kali luas ABCD. Udah. Dibagi ini 1 ya. Jadi sama dengan ini sama dengan 2 dikali kok jadi warna merah, 2 dikali akar 3 per 4 coret 2.
Jadi sama dengan akar 3 ya. Ini jadi takutnya kayak sama dengan ya. Sama dengan akar 3 per 2. Nah, gitu ya guys ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Wah, cukup panjang videonya ya. Oke, sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Jangan lupa follow ya.